Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM, dengan dosen Ibu Cynthia Anissa RPD MPDE. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas koperasi. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang tumbuh atas dasar solidaritas dan kerjasama antar individu yang berkembang sejak awal revolusi industri di Eropa pada akhir abad 18 sebagai sebuah jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia saat ini banyak mengalami pasang surut. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh seorang patih bernama Raden Arya Wiratmaja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Setelah era kemerdekaan di Indonesia, koperasi mulai perlahan menunjukkan perubahan. Pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Pada hari itu pula kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Dua, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Yang ketiga, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Pada tanggal 12 Juli 1953, mengadakan kembali Kongres Koperasi yang kedua di Bandung. Kongres Koperasi kedua mengambil keputusan yang pertama membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI. Yang kedua, menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang keempat, segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Melihat sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia tersebut, kita diharapkan dapat terus menunjukkan dunia perkoperasian di Indonesia sering dengan perkembangan zaman dan tetap koperasi sebagai salah satu perekonomian di Indonesia. Yang kedua, berbagai hubungan dalam koperasi. Berdasarkan konsep koperasi yang dijelaskan di atas, perlu digarisbawahi 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan, dan hubungan pasar. Yang pertama, hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi, artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu terhadap koperasinya, baik kewajiban dan hak individual maupun kewajiban dan hak keuangan finansial. Yang kedua, hubungan pelayanan. Hubungan pelayanan muncul karena fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Bentuk hubungan pelayanan koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Hubungan bisnis ini dapat dikaji secara mikro, di mana anggota dapat berfungsi sebagai produsen penjual, tetapi juga berfungsi sebagai konsumen pemakai. Yang ketiga, hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi konsep pasar sebenarnya bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sesuatu yang abstrak. Ahli ekonomi bahkan tidak menekankan pada pertemuan antara permintaan dan pembelian. 3. Masalah bisnis dengan non-anggota. Untuk menganalisis masalah ini, pertama-tama harus dilihat dari sudut pandang perusahaan kapitalistik yang dimiliki oleh para pemegang saham, baru kemudian dilihat koperasi yang dimiliki oleh para anggotanya. Suatu korporasi dari para pemegang saham menurut undang-undang secara ekonomi bisa sebagai koperasi bila para pemegang saham adalah pemakai satu-satunya atau pemakai utama dari servis, atau para pemegang saham terdiri atas bukan saja para pekerja perusahaan, tetapi semua pekerjaan adalah juga pemegang saham korporasi produsen. Di sini juga ada gambar koperasi murni, banyak bisnis dengan non-anggota, 100% koperasi murni, tipe campuran. 4. Ada alasan menjadi anggota koperasi. Seandainya koperasi itu menjadi salah satu alternatif usaha yang hendak dipilih seseorang, maka persoalan utama
adalah mampukah koperasi menjadi alternatif yang lebih baik daripada organisasi lain yang menjadi alternatif. Berikutnya, kebutuhan manusia digambarkan oleh Maslow dalam 5 Hierarchy of Needs, yaitu A. Kebutuhan fisiologis, B. Kebutuhan akan keamanan, C. Kebutuhan sosial atau kebutuhan cinta kasih, yang D. Kebutuhan dan penghargaan, sedangkan yang E. Aktualisasi diri. Dari sudut ekonomi, kebutuhan yang harus segera dipenuhi terutama adalah kebutuhan biologis fisiologis seperti makan dan minum, sedangkan dari sudut non-ekonomi, terutama kebutuhan dan cinta kasih, penghargaan, keamanan, dan aktualisasi diri kembali ke proporsi dasar. Bahwa keputusan dari seseorang individu untuk menggabungkan diri atau untuk tetap tinggal pada suatu organisasi tertentu tergantung pada proses evolusi ekonomi. Yang kelima ada prasyarat menjadi anggota koperasi. Koperasi dapat bersaing dengan organisasi-organisasi lain dalam hal anggota, modal, pelanggan, dan lain-lain. Dengan pengertian yang lebih jauh, keunggulan itu akan diperoleh jika mereka menjadi pemilik dan pada waktu yang bersamaan juga menjadi pemakai dari servis yang diberikan koperasi tersebut. Bila suatu objek ekonomi merasuki suatu hubungan dengan perusahaan, ia dapat memanfaatkan atau menawarkan kelebihan sebagai kreditor, pemilik, pembeli, pelanggan, pekerja, dan lain-lain. Itu semua adalah keunggulan yang secara prinsip dapat dimanfaatkan oleh berbagai macam perusahaan. Menjadi anggota koperasi mungkin merupakan alternatif yang berharga bagi petani misalnya, atau jika koperasi dapat memberikan pelayanan dengan biaya yang lebih rendah daripada pengusaha swasta. Karena itu, koperasi akan menghadapi uji pasar, yaitu kemampuan menawarkan suatu pelayanan dengan cost yang lebih rendah daripada yang ditawarkan pengusaha swasta. Nah, ini ada keunggulan koperasi, keunggulan non-koperasi, keunggulan tanpa spesialisasi kerjakan sendiri, uji koperasi, uji ekonomi, uji pasar, dan uji partisipasi. Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain yang non-koperasi adalah cukup besar, mengingat dalam kondisi tertentu, koperasi mempunyai potensi kelebihan dalam hal economic of scale, competition, interlink, edge market, participation, transaction cost, dan reduksi terhadap risiko ketidakpastian. Yang keenam ada koperasi dalam segitiga strategis. Untuk menganalisis, koperasi harus ada 3 pemain yang diperhitungkan. Ketiga pemain itu adalah koperasi itu sendiri, korporatif, para anggota atau anggota potensial, member atau potential members, dan pesaing competition. Masing-masing dari komponen strategis tersebut, the strategi, customer atau member, kooperatif, dan kompetitor. Sini ada member, potential members, terus ada kooperatif, koperasi, atau keunggulan bersaing, competitive advantage. Terus ada kompetitor, pesaing. Mungkin cukup sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.